Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat Selamat pagi ya. Selamat pagi buat kalian semua peserta mata kuliah Proyek Kreatif 1 ya. Tak terasa pertemuan kita di kuliah daring ini sudah mencapai pertemuan ke-11. Artinya akan segera selesai dan artinya juga kalian semua juga akan segera ditagih tugas besarnya, yaitu proyek kreatif. Baik, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Semoga amal ibadah puasa kalian dan kita semua optimal di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan metode perancangan sistem ya. Metode perancangan sistem khususnya adalah sistem elektronika ya, sistem berbasis elektronika. Baik. Nah, ini dia target UAS ya, sampai akhir nanti ada 3 ya luaran utamanya. Ini sebenarnya sudah dikurangi karena ini pembelajaran online ya. Apa yang dikurangi? Yang dikurangi adalah hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya kalau kita tidak online itu tidak simulasi, harus bikin jadi dan dipamerkan nanti ya. Karena ini sudah online, jadi kalian diberi subsidi, jadi tidak boleh mengeluh lagi dengan luaran proyek ini. Yang pertama adalah laporan akhir lengkap ya. Pendahuluan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Pendahuluan bab 1, bab 2 saya kira kalian sudah punya pengalaman di karakter ilmiah ya. Nah, hari ini kita akan bahas bab 3-nya. Kemudian juga luaran kedua adalah buat PPT produk PK1 kalian maksimal 15 slide, minimal 10 slide lah. Kemudian bikin poster ukuran A3 ya. Ini nanti dikumpulkan dalam bentuk JPEG, JPG atau juga PDF. Ini kalau nggak kalian cicil dari sekarang nanti akan kerepotan ya. Jadi harus kalian cicil mengerjakannya. Karena estimasi UAS itu sekitar awal atau pertengahan Juni nanti UAS. Ya. Kalau bisa sekarang kenapa harus besok gitu ya. Nah, siapa tahu nanti besok sudah telat. Ya. Baik, metode perancangan ya. Apa sih metode perancangan itu? Ya, metode perancangan itu adalah suatu cara ya atau tahapan yang dilakukan secara sistematis ya dalam sebuah proses perancangan. Kemudian metode ini dibutuhkan untuk apa? Untuk memudahkan si perancang atau desainer dalam mengembangkan ide rancangannya. Itu pengertian secara umum ya. Dalam sebuah sistem berbasis elektrik ya, metode perancangan yaitu menjelaskan spesifikasi yang diinginkan, kemudian material atau alat bahan yang dibutuhkan, langkah-langkah perancangannya, kemudian desain ya, baik desain rangkaian kerasnya, perangkat kerasnya atau desain PCB-nya, simulasi, implementasi dan pengujian. Nah, ini adalah langkah-langkahnya ya. Langkah dari A sampai Z ini dijelaskan. Bagaimana nanti metode simulasinya, metode implementasinya, sama metode pengujiannya itu dijelaskan di bab perancangan. Kita langsung saja menjurus khusus untuk perancangan PK1 ya, proyek kreatif 1. Ini nanti ada di bab 3 di laporan lengkap kalian ya. Nah, di PK1 kalian perancangan harus meliputi ini, poin-poin ini ya. Flowchart atau diagram alir perancangan dan pembuatan. Ini flowchart full ya, full maksudnya full langkah-langkah yang apa saja yang kalian tempuh demi mewujudkan ide rancangan kalian itu dari A sampai Z dibentuk dalam flowchart. Kemudian jadwal perancangan, timeline, alat dan bahan yang diperlukan, termasuk juga nanti di dalamnya softwarenya ya di Advan ini. Ada yang kemarin pakai Proteus ya, ada juga pakai Eagle ya, tapi nggak ada yang pakai Altium ya. Saya lihat di tugasnya kemarin. Kemudian bill of material ini adalah RAB-nya. Kemudian arsitektur sistem itu diagram blok yang menjelaskan sebuah cara kerja sistem berbasis elektronika yang kalian buat. Flowchart atau diagram kerja dari perangkat kerasnya,
kemudian flowchart atau diagram kerja dari perangkat lunaknya jika kalian menggunakan programming. Baik, yang pertama. Yang pertama itu flowchart atau diagram alir perancangan dan pembuatan. Ini menjelaskan langkah-langkah pembuatan dari awal, ya, ini awal sampai jadi. Contohnya, ini ya. Flowchart selalu diawali dengan elips, ya, dan diakhiri juga dengan elips. Nah, ini mulai sampai ke selesai. Contohnya adalah mulai, kemudian kalian melakukan studi literatur. Kotak itu artinya apa? Proses. Kemudian perancangan, kemudian pembuatan hardware, pembuatan coding, evaluasi. Ini looping ya. Apakah sudah oke? Kalau belum oke dia kembali lagi evaluasi. Kalau sudah oke dia penulisan laporan akhir dan selesai. Ini sebagai contoh saja. Kemudian selanjutnya jadwal perancangan ya. Jadwal perancangan itu menjelaskan secara detail ya jadwal perancangan, timelinenya. Mulai dari aktivitasnya, apa saja yang dilakukan, kemudian waktu atau bulan. Berarti kalian ini hanya bulan apa ini? Mei sama Juni ya. Mei sama awal Juni. Jadi ada 5 minggu nih. Silakan disusun aktivitasnya. Ini menuliskan jadwal dalam bentuk barcode apa itu? Ya. Tabel bar ya, bar tabel ya. Ini secara detail. Kemudian bill of material ya, bill of material itu menjelaskan total pembiayaan secara detail. Ada yang bilang bill of material, ada yang bilang BOQ ya, bill of quantities kalau di industri. Tapi kalau di akademik biasanya bukan bill of material tapi rancangan anggaran biaya. Contohnya ini RAB dari mesin pengering padi, di situ ada nama alatnya ya. Kemudian dia terbuat dari apa atau spesifikasinya di sini ya. Kemudian jumlahnya berapa, satuannya piece, batang atau set gitu ya. Kemudian harga satuannya berapa. Kemudian total harganya sampai ke total pembiayaan. Nah, dari awal sampai akhir ini adalah ide yang benar-benar ingin kalian buat secara ideal ya. Maksudnya ideal itu tidak hanya simulasi ya. Secara ideal nanti seperti apa gitu. Jadi hardware-nya juga dicantumkan harga-harga hardware yang diperlukan ya, karena ini adalah sistem yang ingin kalian buat secara ideal ya. Dalam tanda kutip tidak menghiraukan, maksudnya tidak simulasi karena ada online pandemi ini gitu ya. Ketika kondisi normal kalian ingin bikin apa gitu. Kemudian arsitektur sistem. Nah, apa itu arsitektur sistem? Arsitektur sistem adalah diagram grafis yang menjelaskan sistem kerja sebuah produk. Contohnya yang atas ini adalah arsitektur bel di sekolah ya. Situ ada real time clock memberikan informasi jam ya. Kemudian microcontroller sebagai pemrosesnya, kemudian penampilnya adalah LCD 2 baris. Input tombolnya adalah tekan input tombol push button untuk start or stop. Kemudian transistor pengendali speaker, kemudian speaker keluaran. Nah, ini adalah sistem bel sekolah. Nah, inilah arsitektur yang sederhana. Lebih bagus lagi kalau arsitekturnya dibikin grafis seperti ini ya, sama keterangan-keterangan. Nah, ini lebih bagus lagi ya. Ini ada misal ini penyiram tanaman secara otomatis ya. Kontrolernya dengan Arduino, sensor pH masuk. Kemudian Arduino memberikan komen ke relay memberikan komen ke energize atau menghidupkan atau mematikan dari pompa air untuk menyiram tanaman. Kemudian Arduino terhubung ke GSM Shield untuk memberikan SMS sebagai SMS perintah ya untuk menyiram atau untuk tidak menyiram. Nah, ini disebut sebagai arsitektur sistem. Kemudian yang selanjutnya adalah flowchart ya, flowchart atau diagram kerja perangkat keras. Nah, flowchart khusus yang menjelaskan cara kerja dari perangkat keras yang kalian bikin. Ini menjelaskan alur perangkat keras atau singkatannya biasanya HAWI, hardware. Contohnya, ini diagram dari cara kerja perangkat keras dari sebuah apa ini ya?
meter ya, flow meter, pengukuran flow meter ya, arus meter. Sorry, bukan arus meter, apa namanya? Flow meter ya, aliran flow rate ya. Dari sebuah fuel being transferred and mass its calculate volume. Contohnya, display menunjukkan informasi pembelian. Ini pembelian ini ya, pembelian bahan bakar ya, dengan RFID ya. User enter jumlah minyaknya. Kalau sudah mengenter, dia langsung lanjut. Kalau belum, dia harus mengenter dulu. Kemudian RFID membaca, mendetek apakah user itu memiliki balance di e-money-nya ya. Kemudian Arduino mengkalkulate total volumenya untuk ditransfer. Kemudian relay menghidupkan pompa atau flow pump atau valve-nya ya. Kemudian relay menonaktifkan valve-nya ketika sudah selesai. Kemudian selesai. Nah, ini kan perangkat keras semua ini yang dijelaskan di sini ya. Ada LCD, ada RFID, ada Arduino, ada relay, ada valve-nya sebagai aliran dari bahan bakarnya gitu ya. Nah, ini adalah diagram atau flowchart perangkat keras. Nah, yang terakhir adalah flowchart perangkat lunak ya, atau software. Nah, ini menjelaskan alur kerja perangkat lunak atau SW atau software. Kalau di atas tadi menjelaskan fisiknya, hardware-nya, cara kerja keterkaitan antar hardware. Kalau di sini adalah di dalam mikroprosesornya atau microcontrollernya ya, bagaimana program itu dieksekusi. Nah, ini adalah flowchart perangkat lunak. Contohnya, ini membaca status baterai di kendaraan listrik ya. Contohnya, mulai inisialisasi variabel, ada variabel V, I, P, dan T ya. Volt, ampere, daya, dan T itu apa? Temperatur ya. Kemudian setup input output, setup OLED, setup sensor ya. Ini setup input outputnya, setup LCD-nya, setup sensor ya. Kemudian looping. Kemudian membaca nilai VIP ya, mengambil data. Analog input outputnya, analog input dari Arduino mengambil data VIPT. Kemudian data itu ditampilkan di OLED. Kemudian di return, ngeloop ya. Nah, ini adalah flowchart perangkat lunak. Jadi bukan fisiknya, tapi alur pemrogramannya. Nah, itu dijelaskan di situ. Challenge. Nah, ini tinggal 5 minggu lagi ya. Sudahkah kalian menemukan ide ingin buat apa di PK1? Kemarin saya baca-baca di tugasnya segede, masih banyak yang belum fix ya, masih banyak yang belum yakin. Nah, silahkan, masih ada waktu. Ini perlu saya berikan trigger ya, agar kalian segera menentukan ingin bikin apa. Ingin bikin apanya adalah ideal, tapi nanti di hasil akhirnya hanya simulasi dan analisis, tidak dibikin secara hardware. Kemudian syarat PK1 itu sistemnya bebas, kalian bisa analog, bisa digital ya. Digital itu bisa pakai Arduino atau bisa juga tidak pakai Arduino kalau analog gitu. Jangan mulu-mulu dan jangan terlalu high tech ya, yang sederhana saja tapi berguna ya, sederhana dan berguna saja. Jangan ribet dan tidak visible. Visible itu kalian tidak bisa, kalian belum mampu untuk melakukan secara sendiri ya. Harapnya di PK1 kalian ngoprek sendiri ya, ngoprek sendiri, tidak mencontoh temannya. Mulai dari merangkai di simulasinya, membuat PCB-nya, menganalisis, itu adalah pengalaman kalian sendiri ya, engineering experience ya. Kalian harus punya engineering experience sendiri. Baik, saya kira itu. Nanti ada tugas sedikit di assignment ya. Nanti silahkan dibuka dan dikumpulkan sesuai dengan due date yang sudah ditentukan bersama.
Sekian terkait dengan pertemuan 11 proyek kreatif 1 dengan materi metode perancangan ya. Silakan kalian segera melaksanakan atau mengerjakan challenge ya yang sudah kita lakukan bersama, sehingga output akhir dari PK1 itu dapat terpenuhi ya. Terima kasih, selamat belajar dan tetap jaga kondisi kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.